Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzatul Umah dengan NIM 191210033 kelas PAI 5A. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis literasi dengan dosen pengempu yakni Ibu Helnalis MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi. Jadi, apa sih itu evaluasi? Pengertian evaluasi dapat dijelaskan dengan secara bahasa, yakni evaluasi dalam bahasa Inggris, yakni evolution, yang artinya penaksiran atau penilaian. Sedangkan secara harfiah, evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Evaluasi adalah suatu kegiatan pengumpulan informasi mengenai kinerja suatu metode manusia atau peralatan, di mana kegiatan informasi tersebut akan menggunakan atau menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang didasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu dalam perusahaan. Evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai satu perusahaan. Nurkancana tahun 1983 menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai suatu hal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi, peran, tujuan dalam membuat evaluasi. Yang pertama, fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi itu yang pertama ada fungsi selektif, yakni fungsi yang menyeleksi seorang apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, misalnya menentukan seseorang diterima kerja atau tidak. Selanjutnya yang kedua ada fungsi diagnosa, yakni untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tersebut. Selanjutnya, fungsi penempatan, yakni untuk mengetahui di mana posisi terbaik seseorang dalam suatu bidang tertentu. Yang keempat, ada fungsi pengukuran keberhasilan, yakni berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program. Selanjutnya, ada tujuan evaluasi. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang disengaja dan bertujuan. Kegiatan ini dinamakan evaluasi karena dilakukan dengan sadar oleh guru dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar siswa dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dia lakukan dalam kegiatan pengajaran. Proses pembelajarannya adalah yang pertama, untuk mengambil keputusan tentang hasil belajar, yang kedua, untuk memahami siswa, dan yang ketiga, untuk memperbaiki pengembangan program pengajaran. Selanjutnya ada evaluasi peran. Keberhasilan seorang guru dalam tugas mengajar dapat dilihat dari hasil yang dicapai oleh para muridnya. Bagaimana seorang pendidik dapat mengetahui apakah muridnya maju dalam belajarnya atau tidak, mengadakan penilaian terhadap hasil belajar muridnya. Selanjutnya ialah manfaat evaluasi. Manfaat evaluasi di antaranya yang paling penting adalah yang pertama, untuk memperoleh pembelajaran atau pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah berlangsung atau dilaksanakan pendidik. Yang kedua, untuk membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan hasil pembelajaran. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas keluaran. Yang C, yaitu bagian jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, ada jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Yang pertama yakni evaluasi diagnostik.
yakni evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, ada evaluasi selektif, yakni digunakan untuk memahami siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program tertentu. Yang ketiga, evaluasi penempatan, yakni digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Yang keempat, evaluasi formatif, yakni evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Selanjutnya yang kelima, ada evaluasi sumatif, yakni evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Lanjut yang bagian B, yakni jenis evaluasi berdasarkan sasarannya. Yang pertama, evaluasi konteks, yakni evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional, tujuan, latar belakang program maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Yang kedua, evaluasi input, yakni untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, evaluasi progres, yang ditunjukkan untuk melihat proses pelaksanaan baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian rencana, faktor pendukung, dan faktor hambatan yang muncul dalam pelaksanaan dan sejenisnya. Selanjutnya ada evaluasi hasil atau produk. Evaluasi ini dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Yang selanjutnya, yang terakhir ada evaluasi outcome atau lulusan. Evaluasi ini disarankan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Lanjut yang bagian C, yakni evaluasi berdasarkan lingkup, jenis-jenisnya. Yang pertama ada evaluasi program pembelajaran, yakni evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Yang kedua ada evaluasi proses pembelajaran, yakni yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan. Selanjutnya ialah evaluasi hasil pembelajaran, yakni evaluasi hasil belajar yang mencakup penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus. Jenis evaluasi, lanjut jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Yang pertama, berdasarkan objek. 1. Evaluasi input. Evaluasi terhadap siswa mencakup kemampuan kepribadian, sikap, dan keyakinan. Evaluasi informasi, evaluasi terhadap unsur informasi proses pembelajaran antara lain ada materi, media, metode, dan lain-lain. Evaluasi output, evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Selanjutnya ialah berdasarkan subjek. Yang pertama ada evaluasi internal, yakni evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator atau misalnya seorang guru. Yang kedua ada evaluasi eksternal, dan yang ketiga ada evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, misalnya bisa orang tua, bisa masyarakat, dan lain sebagainya. Yang bagian D, teknik dan instrumen dalam penilaian. Pada dasarnya ada dua jenis penilaian yang terbentuk tes dan ada yang berbentuk non-tes. Jenis penilaian berbentuk tes merupakan semua jenis penilaian yang hasilnya dapat dikategorikan menjadi benar dan salah, dan umumnya dipakai untuk mengungkap aspek afektif. Yang pertama, tes tulis. Bentuk tes ada berupa tes nonverbal atau tes nonverbal, yaitu perbuatan, dan tes verbal. Selanjutnya
tes objektif, yakni tes tulis yang menuntut siswa untuk menjawab jawaban yang telah disediakan atau memberikan jawaban singkat terbatas. Bentuknya bisa berupa tes salah benar, true false. Yang kedua bisa pilihan ganda, multiple choice. Yang ketiga bisa menjodohkan, matching. Yang keempat bisa tes melengkapi, completion. Dan yang terakhir bisa tes jawab singkat. Selanjutnya, tes esai. Tes esai adalah tes tulis yang meminta siswa-siswi memberikan jawaban berupa uraian, bentuk-bentuk berupa esai bebas, dan esai teratas. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.